Guys, jumpa lagi dengan saya Yulmin. Nah, hari ini saya membuat video tentang body shaming. Kita akan sharing-sharing tentang body shaming. Nah, sebelumnya itu jangan lupa mendukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman semua agar teman-teman yang lain juga boleh terinspirasi dari video ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang body shaming atau kritikan negatif terhadap body seseorang atau fisik seseorang. Dan pasti yang menonton ini pernah merasakan, ada yang pernah merasakan hal tersebut, dikritik karena memiliki postur tubuh atau fisik yang lain daripada orang yang lain. Nah, saya sendiri pun secara pribadi pernah merasakan, dan ini saya rasakan mulai dari saya kecil, karena saya sendiri adalah orang yang memiliki berat badan yang berlebihan atau bisa dibilang dengan gemuk. Nah, saya pun gemuk ini dari saya kelas 4 SD, dan berat badan saya mulai dari situ naik sampai pada sekarang. Dan saya pun dari kecil juga merasakan yang dibully oleh orang-orang, entah itu mereka bercanda atau memang sengaja untuk membuli. Terkadang dikatai gue gentong, atau terkadang juga dibilang gendut, lopok, atau betela, atau banyak lagi hal yang mereka katakan kepada saya. Dan pada saat itu, yang dimana saya masih kecil, saya merasa down, dan kayak ada rasa iri dengan orang-orang yang lain. Kok mereka punya postur tubuh yang bagus, mereka kok tinggi, mereka kok punya body yang bagus, kenapa saya tidak ya? Dan hal itu membuat saya terkadang menyalahkan Tuhan dan merasa putus asa. Oh, Tuhan tidak sayang sama saya, kok saya dikasih postur tubuh begini. Dan pasti kalian juga pernah merasakan hal tersebut. Namun seiring waktu berjalan dan saya semakin dewasa, semakin kesini pun saya sudah mengerti bahwa hal tersebut tidak harus membuat saya putus asa. Namun ini adalah rencana Tuhan buat saya. Saya diciptakan oleh Tuhan ya seperti begini nih. Jadi jangan menganggap bahwa oh, Tuhan tidak sayang sama saya, makanya Tuhan membuat saya begini. Namun Tuhan sangat sayang kepada kita, maka Tuhan membuat kita berbeda dari yang lainnya. Ada di media sosial saya baca kemarin mengatakan begini, kau harus bangun dan membalas mereka yang mencaci maki kamu dengan prestasi. Jadi jangan membalas bulian yang kamu dapatkan dengan bulian juga, namun balas itu dengan prestasi. Jadi tapi saya merasa biasa begini, bagaimana saya mau membalas orang-orang tersebut dengan prestasi? Saya tidak mempunyai sesuatu yang bisa dimanggakan lah. Tapi percayalah bahwa kalian diciptakan, saya dan kalian diciptakan itu ada kekurangan dan kelebihan. Namun terkadang kita tidak menyadari apa yang menjadi kelebihan kita. Terkadang juga kita yang mendapatkan bulian itu menutup diri kita, tidak mau bergaul, tidak mau mengikuti bersosialisasi dengan orang lain. Maka dari itu kita stuck di situ atau terpuruk di hal tersebut. Namun dari pribadi saya sendiri yang saya alami, kalau saya stuck di hal tersebut atau menutup diri saya tidak akan berkembang. Saya akan berada di situ-situ saja. Jadi saya berkata kepada diri saya sendiri, memang kau berbeda dengan mereka, tapi kenapa tidak kau berusaha untuk menunjukkan bahwa
saya tidak berbeda dengan kalian kok, saya sama, cuman memang postur tubuh saya berbeda, cuman saya bisa kok berkarya. Jadi saya mulai membuat diri saya untuk pede dalam segala hal. eh, tapi memang terkadang biasa muncul dalam hati saya untuk nanti kalau saya ikut itu nanti diketahui orang, malu. Tapi saya harus mengatakan kepada diri saya, kamu bisa. Kenapa orang lain bisa kok kamu tidak bisa? Kamu harus maju, jangan berada di tempat yang sama, atau jangan apa ya, jangan kamu membuat dirimu stuck di titik itu, tapi kamu harus bergerak maju, kamu bisa seperti yang lain. Jadi saya mulai membuat diri saya pede, terus saya aktif bersosialisasi dengan lain, masuk di organisasi, masuk di perkumpulan-perkumpulan agar eh, saya bisa menunjukkan prestasi saya atau kemampuan saya. Nah, kalau kalian menutup diri, tidak mau bergaul dengan yang lain, susah untuk kalian menyadari bahwa kalian punya potensi. Misalnya begini, kalian masuk di suatu perkumpulan dan kalian disuruh untuk mengambil satu bagian, misalnya anggaplah menyanyi. Kalian disuruh menyanyi. Otomatis kita memacu diri kita, saya harus bisa, ini tanggung jawab diberikan saya. Ketika kalian menyanyi dan kalian sadar, oh ternyata saya bisa menyanyi, dan di situ kalian bisa menyadari bahwa kalian punya potensi. Jadi jangan pernah menutup diri dan bergaullah dengan orang lain, karena kalian tidak tahu kalian tidak akan tahu bagaimana potensi kalian kalau kalian menutup diri kalian. Jadi jangan pernah juga minder. Kalian sudah tahu potensi kalian bernyanyi, namun karena kalian memiliki postur tubuh yang berbeda atau fisik yang berbeda, kalian menutup diri kalian dan tidak mau menampilkan talenta kalian ini. Namun yang saya ingin katakan kepada kalian, uh, tunjukkan apa yang engkau punya, karena kalian bisa membungkam orang lain yang mencaci maki kalian, yang membuli kalian dengan prestasi. Saya sendiri pun yang saya tidak tahu apa yang sebenarnya menjadi potensi saya, tapi saya bergabung dengan teman-teman saya, ternyata saya unggul di bidang memasak. Jadi bisa dibilang saya bisalah memasak. Jadi itu adalah salah satu keunggulan yang saya dapatkan saat saya bersosialisasi dengan teman saya. Dan kalian bisa mendapatkan keunggulan kalian atau menyadari keunggulan kalian saat kalian bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah, terus ada teman saya juga, dia sebenarnya bisa menyanyi, cuman karena dia mengupload videonya bernyanyi, tapi banyak bukan cacian, kayak kritikan negatif terhadap suaranya, katanya jelek lah segala macam. Namun saya mengatakan kepadanya, jangan kamu menjadi terbaik untuk manusia, kamu berusaha menjadi orang yang baik-baik untuk dikagumi oleh manusia, tapi kalian harus merubah menjadi lebih baik untuk baik di mata Tuhan, karena belum tentu kalian baik di mata manusia tapi tidak baik di hadapan Tuhan. Jadi saran saya kepada kalian, jangan membuat diri kalian terlihat lebih baik, terlihat baik di hadapan manusia, tapi buatlah diri kalian terlihat baik di hadapan Tuhan. Nah, bagi kalian semua yang memiliki nasib seperti saya ingin katakan kepada kalian, kalian harus bangkit, jangan stuck di tempat kalian harus melangkah maju dan tunjukkan kepada orang yang mencaci kalian bahwa saya bisa juga seperti kalian, saya mempunyai juga prestasi. Jadi kalian harus bangkit, semangat, dan tetap menjalani hidup kalian, karena kalian mendapat bulian tidak mungkin, saat kalian mendapat bulian tidak mungkin hidup kalian berhenti di situ, tapi akan terus berjalan. Jadi
eh, setiap kalian mendapatkan bulian, jadikan itu sebagai motivasi untuk maju, dan jadikan itu sebagai batu loncatan bahwa oke, kalian bilangkan begini, saya harus maju agar kalian bisa lihat nanti bahwa saya bisa dan saya akan merubah hidup saya. Jadi tetap semangat dan tetap jalani hidup ini dengan mengandalkan Tuhan dalam langkah kehidupan kita. Jadi sekian sharing-sharing dari saya mengenai body shaming atau kritikan dan bagaimana kita harus menanggapi hal tersebut. Jangan jadikan itu beban, namun jadikan itu sebagai motivasi dalam langkah kehidupan kita. See you. Bagi kalian semua yang memiliki um, cerita yang menginspirasi atau memiliki kisah hidup yang bisa dijadikan inspirasi bagi teman-teman, kalian boleh cerita kepada saya, nanti kirim di email dan cek di deskripsi. Dan juga misalnya kalian mempunyai beban hidup dan kalian tidak tahu mau cerita ke siapa, bisa email saya, ceritakan ke saya, nanti kita akan sharing-sharing bersama, terus kita mencari solusi bersama. Siapa tahu saya bisa memberikan kalian solusi atau memberikan kalian masukan agar hati kalian bisa lega saat mengatakan masalah kalian. Jadi yang mau juga misalnya tidak mau diketahui identitasnya, boleh juga cerita ke saya, nanti saya tidak mengungkapkan identitas kalian agar tetap terjaga. Siapa tahu kalian punya unek-unek yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, tapi kalian ingin mengeluarkan beban itu, bisa cerita ke saya, nanti saya sharing dengan kalian, dan kita akan saya mencoba memberikan memberikan masukan atau solusi untuk kalian. Jadi silakan kirim ke email saya cerita kalian, nanti kita sharing bersama. See you. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Thank you. See you.